Tapi makin beramal, makin bertambah jahat. Sebabnya adalah kita hanya beramal pada tingkatan yang pertama, sekedar melunasi kewajiban. Tengok tak semayang, kan supaya dianggap tanya orang saleh, tanya berakhlak mulia, bukan supaya tanya disanjung oleh manusia. Kita salat, kita berakhlak mulia, itu karena Allah. Tapi dalam kehidupan, tak semayang, boleh ke syurga, tak berakhlak yang mulia, mangat ditanjung legau, bersedekah, mangat ikut orang dermawan, berjuang, mangat ikut pahlawan. Itu munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dalam segi amal. Makna Islam dalam segi amal yaitu orang yang memeluk agama Islam di dalam segi melakukan amalan. Itu makna Islam dalam segi amal. Orang yang memeluk agama Islam dalam segi melakukan amal. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa perintah dan larangan dan anjuran-anjuran di dalam agama Islam. Baik amal itu berhubungan langsung dengan Allah ataupun amal itu berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Itu makna amal. Di segi perintah, larangan, anjuran yang ada di dalam agama Islam, baik berhubungan langsung dengan Allah ataupun hubungan amal itu untuk sesama makhluk. Maka dalam segi melakukan amal itu, ini ada tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Yang pertama, kita beramal dengan akidah, hukum syarak, serta tasawuf atau akhlak. Amal dari segi yang pertama adalah kita beramal sesuai dengan akidah, sesuai dengan hukum syarak, sesuai dengan akhlak tasawuf. Di segi pengamalan seperti ini, kita masih ada dan juga Allah itu ada. Kita ada, Allah ada. Dan segi amalan ini kita hanya melaksanakan perintah, baik itu perintah melakukan maupun perintah meninggalkan. Itu segi amalan pada tingkatan awal. Namun itu sudah dikatakan amal di dalam agama kita. Namun ketahuilah, metode kita beramal pada tingkatan awal ini tidak bersih daripada kemusyrikan, tidak bersih daripada kenifakan. Di dalam kita beramal pada metode yang pertama ini, kita masih ada riya, masih ada ujub, masih ada takabur,
Jadi amalan pada tingkatan pertama ini tidak bersih daripada penyakit-penyakit amal. Ria, ujub, kesombongan, dan lain-lain sebagainya daripada penyakit amal. Sehingga orang Islam yang beramal di segi ataupun di tingkat pertama ini hanya dia melakukan perintah sesuai dengan akidah hukum syarak. Ini amalnya ini barangkali tidak sah. Tidak sah. Dan orang yang melakukan amal ini tidak bisa baik. Padahal kita dengan melakukan amal ini ada perubahan dalam kehidupan. Contohnya salat. Dengan kita melakukan salat, maka kita dapat tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Namun apabila amal kita pada tingkatan pertama ini, walaupun kita telah puluhan tahun kita salat, namun perbuatan keji dan mungkar itu tidak lepas daripada kita. Padahal orang yang beramal itu dapat bebas, dapat selamat daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dia melakukan amal namun tidak lepas daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena dia hanya beramal pada tingkatan yang pertama ini. Amalnya itu tidak bersih daripada penyakit-penyakit nafsu, keuntungan-keuntungan diri. Makanya Islam, agama kita, di dalam melakukan amalan itu tidak hanya seperti tingkatan yang pertama. Masih ada 2 tingkatan lagi. Dan memang itu perintah. Perintah Islam, perintah agama untuk dapat meningkatkan amal itu ke tingkatan kedua, bahkan ke tingkatan yang ketiga. Melihat efek amal tadi. Jadi kalau kita hanya beramal pada tingkat poin yang pertama ini, efeknya itu tidak memberi bekas. Maknanya kita beramal kebaikan, tapi kejahatan jalan terus. Kita solat, tapi kesombongan dari ujung sampai ujung kaki jalan terus. Tapi salat kita. Padahal gerakan-gerakan salat itu belum lagi bacaan. Gerakan salat saja itu mencerminkan kita ini sangat rendah, sangat hina dari segi gerakan saja. Belum lagi bacaan, belum lagi bacaan pengakuan kita. Dari segi gerakan saja, salat itu kita diperintahkan untuk menghinakan diri. Tetapi apabila kita beramal pada tingkatan yang pertama ini, semakin banyak salat, semakin banyak sombong. Semakin banyak salat, semakin banyak kita melakukan perbuatan maksiat. Karena kita hanya beramal sekedar gelah wajib menda. Kala-kala, peluh. Padahal setiap kita melakukan amal, kita harus periksa diri kita. Saya sudah melakukan ini, apakah ada perubahan dalam diri kita? Itu harus periksa sebenarnya. Ketika kita banyak melakukan amal, namun tidak ada perubahan dalam kehidupan, ini ada masalah dengan amal kita. Sebab pada dasarnya amal itu bisa merubah kita.
dari tidak baik menjadi baik dengan sebab beramal. Tapi makin beramal, makin bertambah jahat. Sebabnya adalah kita hanya beramal pada tingkatan yang pertama, sekedar melunasi kewajiban. Sekedar melunasi kewajiban. Tidak ada bekasan amal itu di dalam keseharian kita, baik pada ucapan maupun pada tindakan. Poin yang kedua, kita dan pengamalan kita yang tersebut di atas, yaitu kita melakukan perintah, kita meninggalkan larangan. Perintah yang kita lakukan, larangan yang kita tinggalkan, kita hadapkan semuanya kepada Allah. Dan karena Allah, tidak lainnya Allah. Ini disebut dengan tarekat. Tanya melakukan perintah, contoh berupa salat, itu perintah yang langsung hubungannya dengan Allah. Atau kita melakukan perintah berupa berakhlak yang mulia, itu hubungannya dengan sesama makhluk. Maka kita salat, maka kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu kita hadapkan semuanya kepada Allah. Dan kita melakukan itu karena Allah, bukan selainnya Allah. Tengok tak semayang, kan supaya dianggap tanya orang saleh. Tanya berakhlak mulia, bukan supaya tanya disanjung oleh manusia. Kau kita salat, kita berakhlak mulia, itu karena Allah. Itu kita hadapkan kepada Allah. Bermenang cara melakukan amal. Bak tingkatan pertama benar. Bernaik kepada tingkatan kedua. Kita melakukan amal yang amal itu kontak langsung dengan Allah, seperti salat. Kita melakukan amal yang amal itu berhubungan dengan manusia. Kita lakukan itu, kita hadapkan kepada Allah. Dan kita lakukan itu karena Allah, bukan untuk kepentingan nafsu kita, bukan untuk meminta imbalan pada Allah, bukan untuk mencari pangkat pada manusia, bukan untuk mencari kehormatan pada manusia. Begitu cara beramal. Dan cara beramal seperti ini, kita selalu mengucapkan hal itu, namun aplikasi di dalam kehidupan tidak ada. Di dalam sembahyang tengok tabe natakeun, di dalam doa iftitah tabe natakeun le tengok putakeun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabe-sabe tak pegat pengakuannya. Tiuro ti malam tabe-tabe nak pegat pengakuannya limang bahote. Yang wajib mengaku. Bak semayang luhur nak mengaku. Bak semayang asar nak mengaku lagi nya. Bak semayang maghrib nak, bak semayang isya nak, bak semayang subuh nak, nyan atau wajib mengaku. Ditambah Allah mesti atas sunnah-sunnah. Sabe tak mengaku tanya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Pengakuan sabena, tapi dalam kehidupan wate tak lakukan amal pakan hana. Berarti tanya orang munafik. Mengaku salat, ibadah, udep mati untuk Allah,
Tetapi dalam perjalanan hidup, salat untuk meminta imbalan, ibadah untuk supaya mendapatkan sanjungan, udep mate tanya untuk kepentingan dunia. Yang tak mengaku sabar apa? Salat, ibadah, udep mate bagi Allah. Tapi dalam kehidupan tak semayang, boleh ke syurga, tak berakhlak yang mulia, mangat ditanjung legau, bersedekah mangat ikun orang dermawan, berjuang mangat ikun pahlawan. Itu munafik. Tidak sesuai tindakan dengan ucapan. Makanya kita harus beramal seperti pada poin yang kedua ini, yaitu amalan kita hadapkan semuanya kepada Allah. Dan kita lakukan karena Allah. Kan untuk kepentingan-kepentingan nafsu. Supaya sesuai ucapan danyo dengan perbuatan danyo. Maka beramal pada tingkatan keduanya juga perintah agama, juga fardu ain untuk bisa dapat beramal. Lagi bab poin yang keduanya, yaitu disebut dengan tarekah. Maka kita harus bertarekat supaya bisa kita melakukan amal seperti pada poin kedua ini. Dan sabe-sabe takun danyo, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan oleh aku akan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, bagi zat yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah. Tak pegah tanya sabe menghadapkan wajah tanya bagi zat yang menguasai langit dan bumi. Makna wajah di tinan adalah hati danyo, wajah hati kan wajah muka. Karena menyauta pegah wajah muka, nyota yang musyrik seolah-olah Allah itu ada di Kaabah. Sebab yang terhadapkan ditanyonya kepada Allah. Berarti dia menghadap kiblat seolah-olah Allah di kiblat kan. Maka yang dimaksud dengan wajah tu, wajah aku, makna wajah di tinan adalah wajah hati. Hati tanya berarti terhadapkan kepada penguasa langit dan bumi. Inilah baru dihitung hati tanya menghadapkan kepada penguasa langit dan bumi ketika kita beramal pada poin yang kedua ini dengan cara tarekah lillahi ta'ala, menang diperintahkan amal. Namun ketahuilah, apakah kita dengan beramal pada tingkatan kedua ini sudah bagus? Belum. Masih ada kemusyrikan pada tingkat kedua ini. Namun kemusyrikan pada tingkat kedua ini sangat halus dibandingkan kemusyrikan yang ada pada tingkat yang pertama. Kemusyrikan pada tingkat yang kedua ini sangat halus. Bagaimana halusnya? Sehingga hampir kita tidak membaca di situ ada kemusyrikan. Aloh ji lagi saboh sidom hitam bak malam yang kelam berdiri di atas batu yang hitam. Kan hana tadi punya, tapi ke hananya sidom hitam di malam yang kelam berdiri di atas batu yang hitam. Hampir tidak terbaca natidom ina. Ngon warna ji hitam, malam kelam, berdiri di atas batu hitam lo. Hampir tapi kelemnya hana tidom ina, bare natidom. Begitulah kehalusan syirik yang ada di dalam amalan yang kita lakukan pada tingkat kedua ini. Maka jangan tertipu. Kita sudah dapat beramal dengan tingkat kedua ini, kita tertipu menganggap amal kita sudah bagus. Jangan. Masih ada kemusyrikan yang sangat halus. Dikarenakan masih ada kemusyrikan yang sangat halus, kita harus tarakhi lagi, harus naik lagi
dari metode amal pada poin yang kedua, harus naik lagi kepada metode yang ketiga. Berarti kita taraki naik kepada metode yang ketiga ini juga wajib. Juga wajib. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kemusyrikan yang sangat tersembunyi. Sebab metode amalan pada tingkatan kedua masih ada kemusyrikan, tapi sangat tersembunyi. Maka harus kita bersihkan. Walaupun sangat tersembunyi, harus kita bersihkan supaya amal kita diterima oleh Allah. Bagaimana cara membersihkannya? Taraki naik kepada metode amal tingkatan ketiga. Berarti usaha kita untuk taraki naik kepada metode amal tingkat ketiga, usaha kita itu wajib, usaha kita itu fardhu ain. Bagaimana metode beramal pada tingkat yang ketiga? Sebagaimana Abu yang menuliskan di dalam makalah. Kita di dalam beramal itu menyaksikan Allah, menyaksikan perbuatan Allah, menyaksikan sifat Allah, menyaksikan zat Allah, bahwa tidak terlihat kita yang beramal dan tidak terlihat itu amalan kita. Itu metode yang ketiga. Metode yang ketiga supaya benar-benar amal kita itu tembus, diterima oleh Allah, kita dapat menyaksikan Allah di dalam kita beramal. Bagaimana kita menyaksikan Allah di dalam kita beramal? Kita menyaksikan perbuatan Allah. Bagaimana kita menyaksikan perbuatan Allah? Harus kita yakini dengan batin kita, gerakan salat kita, akhlak yang mulia yang kita lakukan itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Dan harus kita yakini salat yang kita lakukan, akhlak yang mulia yang kita praktekkan, itu adalah bekasan daripada sifat Allah, bukan kita, bukan sifat kita, tetapi itu bekasan daripada sifat Allah. Dan kita harus menyaksikan yang ada hanyalah Allah. Tafarruq amal kita, tafarruq akhlak kita, dalam artian semata-mata Allah, tidak ada kita. Apabila kita dapat beramal seperti itu, baru amal kita itu bersih daripada keuntungan nafsu. Bagaimana caranya kita dapat beramal dengan tingkatan yang ketiga ini? Kita harus belajar metode awal, langkah awal. Kita harus belajar ilmu tauhid, tasawuf, kesufian. Ataupun seperti yang Abu Ya tuliskan dalam makalah ini, kita harus belajar ilmu hakikat. Jadi belajar ilmu hakikat ini fardhu ain, karena melihat kepada efek pengaruh daripada ilmu hakikat. Apa itu pengaruh efek daripada ilmu hakikat? Kita dapat membersihkan amal kita daripada kekotoran-kekotoran syirik yang nyata ataupun yang tersembunyi, sehingga amal kita diterima oleh Allah. Karena amal yang kita lakukan apabila masih ada kesyirikan, walau sekecil zarrah kesyirikan itu, amal itu tidak diterima oleh Allah. Bagaimana caranya menghilangkan kesyirikan dari amal itu? Kita harus belajar ilmu hakikat. Berarti sebagaimana wajib menghilangkan kesyirikan, maka belajar metode menghilangkan kesyirikan itu juga wajib. Sebagaimana salat itu wajib, belajar
metode salat itu wajib. Tak pegadah ria, tak pegadah ujubnya wajib. Tak pegadah kesyirikannya wajib. Maka metode untuk menghilangkan itu juga wajib. Nyokenyo makna beramal pada tingkat yang ketiga ini dinamakan dengan hakikat. Berarti dia harus nak ilmu hakikat. Kan cilek-cilek Islamnya, kan pura-pura Islam ke lemak kuah tu. Rasulullah geken dalam hadis, Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Di mana letak tingginya Islam? Hingga Islam itu tidak ada tandingannya. Di mana letaknya? Yaitu di dalam Islam itu ada satu komponen yang sangat penting. Disitulah letak tingginya Islam, yaitu al-ihsan. Karena rukun Islam itu ada 3. Tiang Islam itu ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Jadi letak tingginya Islam, sehingga Rasulullah mengatakan Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Pemeluk agama Islam itu hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada pemeluk agama Islam. Di mana letak tingginya? Di mana letak hebatnya? Pada satu komponen penting dalam Islam, yaitu al-ihsan. Bukan sekedar iman, bukan sekedar Islam. Sekedar iman, sekedar Islam, orang Islam ini masih bisa dibodoh-bodohkan. Orang Islam ini masih bisa dibola-bola oleh orang kafir apabila hanya berpegang pada Islam dan iman. Kehebatan orang Islam yaitu dengan mempelajari ihsan dan mengamalkan ihsan di dalam kehidupannya. Maka Islam disegani, Islam hebat, sebagaimana yang telah diberi contoh oleh pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan-pahlawan kita dulu, ulama-ulama kita dulu berhasil mengusir penjajahan Belanda. Apakah pahlawan kita dulu orang yang punya senjata lengkap? Apakah pahlawan kita dulu punya badan yang bodyguard? Tidak. Bahkan ulama kita zaman dulu, pahlawan kita zaman dulu, kadang-kadang tidak makan karena sedang dijajah dan tidak memiliki senjata, tetapi mereka berhasil mengusir Belanda dari tanah Aceh. Dan Belanda mengakui perang yang paling besar, perang yang paling banyak menguras biaya tenaga adalah Aceh, ditambah lagi tidak menang. Oleh habis harta, habis tenaga, habis senjata, hana menang di perang Aceh. Talu payah pelung kampung. Dengan apa pendahulu kita itu mengusir Belanda? Dengan kekuatan iman, dengan ihsan, menyerahkan diri kepada Allah. Maka Aceh pada masa dulu itu hebat. Kenapa hebat? Karena Aceh pada masa dulu benar-benar menjalankan prinsip Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sangat disayangkan. Maka bagi kita untuk dapat mengamalkan ihsan ini, tidak tinggi. Memang Islam tinggi, ajarannya tinggi. Islam tinggi, ajarannya tinggi. Bukan agama cilek-cilek, agama hebat. Inilah segi amalan di dalam agama Islam. Maka apabila kita dapat melakukan amalan sebagaimana yang tertera di dalam makalah Abuya ini, dari tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, yaitu dengan metode syariat, metode tarikat, dan metode hakikat. Apabila kita dapat menjalankan itu di dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kemenangan hidup di dunia, kemenangan hidup di akhirat.
dan Islam akan berjaya kembali sebagaimana dulu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan pada masa salafus saleh. Islam akan kembali bersinar apabila kita dapat melakukan amal, baik itu amal yang berhubungan langsung dengan Allah maupun muamalah, amal yang berhubungan dengan sesama makhluk. Kita beramal dengan metode syariat yang bagus, kita beramal dengan metode tarikat, dan kita tidak berhenti di situ, kita beramal dengan metode hakikat. Maka kita akan mendapatkan kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dan demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.